Motivasi hidup adalah api dalam diri kita yang mendorong kita untuk mencapai tujuan dan impian kita. Namun, terkadang motivasi dapat redup dan kita butuh dorongan tambahan. So, di video ini gue bakal bahas gimana cara membangkitkan motivasi dalam diri kita. Tonton sampai habis dan simak terus video dari Suara Kehidupan. Apa yang tampak tidak mungkin hanyalah sesuatu yang belum dicoba. Nelson Mandela. Motivasi adalah kekuatan yang mempengaruhi perilaku, memberikan dorongan dan tujuan dalam hidup kita. Motivasi adalah api dalam diri kita yang membuat kita bangkit melampaui batasan dan mencapai impian kita. Mengapa motivasi begitu penting dalam hidup kita? Jawabannya adalah karena motivasi adalah kunci untuk mencapai tujuan, meraih kesuksesan, dan menjalani hidup yang memuaskan. Dengan motivasi yang kuat, kita akan memiliki energi, semangat, dan ketekunan untuk menghadapi tantangan yang muncul di sepanjang jalan. Terkadang, motivasi bisa hilang atau redup dalam diri kita. Contohnya, ketika kita bekerja dengan rutinitas yang sama setiap hari, tanpa tantangan baru atau kesempatan untuk berkembang. Mungkin, kita akan kehilangan motivasi dan gairah dalam pekerjaan kita. Lalu, bagaimana cara kita untuk membangkitkan motivasi? Menetapkan tujuan yang jelas dan spesifik dapat memberikan fokus dan arah dalam hidup kita. Mulailah dengan merencanakan tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang ingin kita capai. Sebelum menetapkan tujuan, penting bagi kita untuk menyadari kebutuhan dan keinginan pribadi kita. Pertanyaan yang bisa kita tanyakan pada diri sendiri adalah, apa yang benar-benar ingin kita capai dalam hidup? Apa yang membuat kita merasa bersemangat? Mengidentifikasi keinginan dan kebutuhan pribadi akan membantu kita menetapkan tujuan yang relevan dan bermakna. Tujuan hidup bukanlah untuk menjadi bahagia. Tujuan hidup adalah menjadi berguna, menjadi mulia, memiliki kepedulian, dan membuat perbedaan bahwa kamu telah hidup dan hidup dengan baik. Ralph Waldo Emerson. Tujuan yang baik haruslah spesifik dan terukur. Artinya, tujuan tersebut harus jelas dan dapat diukur sehingga kita dapat melacak kemajuannya. Misalnya, jika tujuan kita adalah meningkatkan kebugaran fisik, kita dapat menetapkan tujuan untuk berolahraga selama 30 menit setiap hari, atau berpartisipasi dalam acara lari sejauh 5 km dalam waktu tertentu. Dengan menetapkan tujuan yang spesifik dan terukur, kita dapat memfokuskan upaya dan mengukur kemajuan yang telah kita capai. Saat menetapkan tujuan, penting untuk memastikan bahwa tujuan tersebut realistis dan menantang secara wajar. Tujuan yang terlalu mudah nggak akan memicu motivasi yang kuat, sedangkan tujuan yang terlalu sulit dapat menimbulkan frustasi. Sebaiknya, kita menetapkan tujuan yang mengharuskan kita untuk berusaha keras, tetapi masih dapat dicapai dengan upaya yang memadai. Tujuan yang menantang akan memberikan kita dorongan untuk terus berusaha dan berkembang. Selain spesifik dan terukur, tujuan juga perlu memiliki batasan waktu yang jelas. Dengan menetapkan batas waktu, kita memberikan diri kita tenggat waktu yang dapat mendorong kita untuk bekerja lebih fokus dan efisien. Misalnya, jika tujuan kita adalah menyelesaikan sebuah proyek, kita dapat menetapkan tenggat waktu akhir yang realistis untuk menyelesaikannya. Dengan demikian, kita akan lebih terorganisir dan termotivasi untuk mencapai tujuan dalam waktu yang telah ditentukan. Ketika menetapkan tujuan, penting juga untuk mempertimbangkan nilai dan prioritas pribadi kita. Pertimbangkan apakah tujuan tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang kita anut dan apakah sesuai dengan prioritas hidup kita. Tujuan yang selaras dengan nilai dan prioritas pribadi akan memberikan rasa pemenuhan dan motivasi yang lebih besar saat kita bekerja menuju pencapaiannya. Menghadapi tantangan dengan semangat dimulai dengan mengubah perspektif kita terhadap tantangan tersebut. Daripada melihatnya sebagai hambatan atau kesulitan, kita bisa melihatnya sebagai kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan menguji batasan diri kita. Melihat tantangan sebagai peluang untuk berkembang akan memicu semangat dan motivasi yang lebih besar dalam menghadapinya. Setelah mengubah perspektif, langkah berikutnya adalah menciptakan rencana aksi untuk menghadapi tantangan. Rencana ini haruslah terstruktur dan jelas sehingga kita tahu langkah-langkah yang harus diambil. Dengan memiliki rencana aksi yang baik, kita akan merasa lebih percaya diri dan termotivasi untuk melangkah maju. Menghadapi tantangan dengan semangat juga melibatkan memperkuat diri sendiri secara mental dan emosional. Ini bisa dilakukan dengan berbicara secara positif kepada diri sendiri, mengingat pencapaian sebelumnya
dan mencari dukungan dari orang-orang terdekat. Ketika kita memperkuat diri sendiri, kita menjadi lebih tahan terhadap rasa putus asa dan kelelahan yang sering muncul saat menghadapi tantangan. Tantangan seringkali membawa perubahan dan kejutan yang gak terduga. Oleh karena itu, penting untuk menjadi fleksibel dan beradaptasi dengan situasi yang terjadi. Menghadapi tantangan dengan semangat juga berarti melihat kegagalan sebagai bagian alami dari proses belajar dan tumbuh. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan pelajaran berharga yang membantu kita untuk menjadi lebih kuat dan bijaksana. Dengan mengambil pembelajaran dari kegagalan, kita dapat memperbaiki pendekatan kita dan melangkah maju dengan semangat yang baru. Menghadapi tantangan dengan semangat melibatkan motivasi internal yang kuat. Dalam menghadapi tantangan, kita harus menemukan alasan yang mendalam mengapa kita ingin mengatasi tantangan tersebut. Apakah itu untuk mencapai impian kita, memberikan dampak positif pada kehidupan orang lain, atau hanya untuk membuktikan kepada diri sendiri bahwa kita mampu. Motivasi internal yang kuat akan mempertahankan semangat dan ketekunan kita dalam menghadapi tantangan. Dengan menghadapi tantangan dengan semangat, kita nggak hanya akan melewati hambatan dan kesulitan, tetapi juga tumbuh dan berkembang sebagai individu yang lebih kuat. Orang-orang positif cenderung memiliki energi yang menginspirasi dan menular. Ketika kita berada di sekitar orang-orang yang berpikiran positif, mereka akan membawa semangat dan optimisme yang dapat mempengaruhi suasana hati dan pola pikir kita. Mereka dapat memberikan dorongan tambahan dan memotivasi kita untuk menghadapi tantangan dengan semangat. Mengelilingi diri dengan orang positif juga berarti memiliki dukungan dan pemahaman. Orang-orang positif akan mendukung kita dalam perjuangan kita, memberikan semangat ketika kita merasa down, dan memberikan telinga yang siap mendengarkan saat kita membutuhkannya. Mereka memahami perjalanan kita dan siap memberikan kata-kata penyemangat yang dibutuhkan. Orang-orang positif seringkali menjadi model peran dan sumber inspirasi. Melihat keberhasilan dan kesuksesan mereka dalam hidup dapat memicu semangat dan memotivasi dalam diri kita. Kita dapat belajar dari pengalaman mereka, mengambil inspirasi dari perjalanan mereka, dan menerapkan pengetahuan dan wawasan mereka ke dalam hidup kita sendiri. Mengelilingi diri dengan orang positif menciptakan lingkungan yang mendukung. Lingkungan yang positif memberikan dukungan emosional, kesempatan untuk berbagi ide dan aspirasi, serta ruang untuk tumbuh dan berkembang. Ketika kita berada dalam lingkungan yang mendukung, kita cenderung lebih termotivasi dan lebih mampu mengatasi hambatan. Orang-orang positif dapat membantu kita menanamkan pikiran positif dalam diri kita sendiri. Mereka bisa menjadi pengingat bahwa dalam setiap situasi ada sisi positif yang dapat ditemukan. Dengan terbiasa melihat sisi positif dalam hidup, kita akan memiliki pandangan yang lebih optimis dan lebih mudah untuk mempertahankan semangat dan motivasi kita. Mengelilingi diri dengan orang positif membantu membentuk pola pikir yang sukses. Mereka membantu kita untuk berpikir lebih positif, lebih berani dalam menghadapi tantangan, dan lebih percaya pada diri sendiri. Pola pikir yang sukses adalah kunci dalam mencapai tujuan dan mengatasi rintangan. Dan memiliki orang-orang positif di sekitar kita dapat membantu kita mengembangkan pola pikir tersebut. Dalam mengelilingi diri dengan orang positif, kita menciptakan lingkungan yang mendukung dan penuh inspirasi. Mereka memberikan energi positif, dukungan, dan inspirasi yang diperlukan untuk menjaga semangat dan motivasi hidup kita tetap terjaga. Nah, tadi adalah pembahasan bagaimana cara agar kita bisa membangkitkan motivasi. Kalau lo suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk follow sosial media lainnya dari Suara Kehidupan. Thanks.